wala adri, dan yang ketiga adalah aku tidak tahu. Itulah ilmu. Geser sedikit nih. Geser masuk, maju adik. Maju. Fadhalina. Barakallahu fikum. Ada kitabnya siap? Siap kitabnya? Baik. Jadi ilmu ada berapa? 3. Kitabun Natiq, Al-Quran. Yang kedua sunnatun madhiyah, hadis. Yang ketiga adalah la adri, aku tidak tahu. Nah, inilah ilmu. Ini dibawakan dalam kitab Syu'abul Iman oleh Imam Al-Baihaqi, jilid 4 halaman 559. Nah, sore ini dan yang kita kaji terus dalam majelis-majelis kita berkisar kepada yang 3 ini. Qala Allah, kitabun natiq, Al-Quran yang berbicara. Wa sunnatun madhiyah, hadis Nabi yang sudah berlalu sekian lama. Kemudian yang ketiga, la adri, aku tidak tahu. Ini yang dikatakan apa? Ilmu. Alhamdulillah pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah menjelaskan hadis nomor berapa? Nomor 3 ya. Nomor 3. Berarti kita sudah pertemuan 4 kali. Nah, hari ini akan kita ambil hadis nomor 4. Berarti ini pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh dari apa yang kita ambil pada majelis-majelis kita. Baik, kita akan dengar membaca hadis nomor 4 insyaallah. Fadhal, iqra alaina. Untuk hanya satu mic, Pak? Di luar tukang bacanya. Ini. Ini di belakangnya. Angkat tangannya tukang baca. Fadhal. Hamzah? Ya Hamzah, ya Allah. Fadhal. Ayo. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala al-hadits ar-rabi' an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis keempat, cinta kepada Rasul sebagai syarat keimanan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Ahsan, tabarakallahu fiik. Masyaallah. Haditsun azim. Ini hadis yang sangat agung para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. Yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia, yaitu sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, 10 tahun. Sehingga dengan kurun waktu 10 tahun ini benar-benar beliau mendapatkan keberkahan dari Allah. Bagaimana tidak mengabdikan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjadi salah satu penghafal sunnah yang terbanyak
dari 7 sahabat yang paling banyak menghafal sunnah. Nomor 1, siapa Abu Sayyab? Abu Hurairah. Nomor 2, Sul. Hudri Lombok Timur. Tony, siapa nomor 2, Tony? La adri. Inilah ilmu ini. Hamdan? La adri. Pak Mantap, siapa nomor 2, Pak Mantap? Mantap? Siapa nomor 2 yang paling banyak menghafal hadis? Dia ngarang-ngarang kalau ini. Baik, yang pertama sahabat Abu Hurairah. Yang kedua Ibnu Umar, yang ketiga Anas bin Malik. Yang ketiga siapa? Anas bin Malik. Yang keempat Aisyah. Yang kelima barulah sahabat siapa? Abdullah bin Abbas. Setelahnya barulah siapa? Ya, Jabir bin Abdullah. Ya, kemudian yang terakhir Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu warḍa. Jelas, Sur? Jelas? Alhamdulillah. Baik. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna, hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku lebih dicintai, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dari anaknya, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Jadi kecintaan kita ini akan menjadi bukti keimanan. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai lebih dari segala-galanya, ini bukti keimanan kita. Lebih dari mencintai bapak kita, lebih dari mencintai anak kita, lebih dari mencintai seluruh manusia di muka bumi ini. Hadis ini mengingatkan kita kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, al-khalifah ar-rasyid, khalifah yang keberapa, Hamdan? 2. Alhamdulillah, untung deh nonton deh. Iya, khalifah yang kedua. Bagaimana beliau? Ketika mendengar hadis ini beliau mengatakan, ya Rasulullah, wallahi innaka la ahabbun nas ilayya. Ya Rasulullah, engkau orang yang paling aku cintai, illa min nafsi, kecuali dari diriku. Aku masih lebih mencintai diriku daripada dirimu ya Rasulullah. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, belum kalau begitu ya Umar, belum benar cintamu. Langsung Umar seketika merubah, dan inilah para sahabat, dengar dari langsung insaf kalau bahasa kita. Langsung nerima, langsung merubah diri. Demi Allah, ya innaka ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah manusia yang paling aku cintai dari segala-galanya, bahkan dari diri sendiri. Engkau lebih aku cintai ya Rasulullah. Disinilah Nabi SAW mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang baru benar cintamu wahai Umar. Nane baru nak kena. Sekarang baru benar cintamu. Baik, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pokok iman. Karena masuk dalam kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam pokok iman. Masuk dalam syahadah, pokok Islam. Masuk dalam antu'mina billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul. Dan ingat, cinta Rasulullah digandeng dengan cinta kepada Allah. Ini selalu ini, nggak bisa dipisah.
Ya, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam digandeng dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengancam siapa yang mendahulukan ya kecintaan kepada dunia di atas kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ancam siapa mendahulukan cintanya kepada dunia ini daripada cinta Allah, daripada cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah ancam. Sebagaimana disebutkan dalam surah Taubah ayat yang ke-24. Qul in kana abaukum. Katakan ya Muhammad, jikalau kepada mereka, jikalau bapak-bapak kalian, wa abnaukum atau anak-anak kalian, wa ikhwanukum atau saudara-saudara kalian, wa ashiratukum kerabat-kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha harta yang kalian raih, wa tijaratun takhshawna kasadaha perniagaan yang kalian khawatir akan rugi, wa masakina tardawnaha tempat-tempat tinggal yang kalian cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu tunggu kata Allah Azza wa Jalla. Baik, ini mukaddimah dari hadis ini para jamaah. Tadi bagaimana praktek sahabat, bagaimana ancaman Allah. Nah sekarang akan kita ambil apa hukum yang terkandung di dalam hadis ini. Kemudian ada apa ahkam atau apa hikmah maupun faidah-faidah dari hadis ini kita ambil insyaallah taala. Faidah yang pertama para hadirin rahmatullah azza wajalla. Jama' al-haditsu anwa' al-mahabbah. Hadis ini mengumpulkan semua macam bentuk cinta. Ya, Luan. Hadis ini mengumpulkan semua macam bentuk cinta. Ayo, bawa kitab apa enggak? Enggak? Nah, apa kata Imam Syafi'i? Ya, walladzi yatlubul ilm, ya, yang datang menuntut ilmu, ya, bila waraqin tanpa membawa kertas, ya, kaman hadarat ta'un bila qamhin, seperti orang yang datang menumbuk gandum tapi enggak bawa gandum. Berembe ya? Masya Allah, taib, tidak ada masalah. Yang penting apa? Semangat hadir, ini yang luar biasa. Barakallahu fikum. Jadi hadis ini mengumpulkan semua macam bentuk apa? Cinta. Fal mahabbatu thalathatu anwa'. Cinta itu ada 3 macam para jamaah. Ya, cinta ada berapa? 3 macam. Sul. Ya, ada 3 macam cinta itu. Mana dia? Tua alam itu. Yang pertama mahabbatu ijlal wa i'zam. Cinta ijlal yang di dalamnya penghormatan, atau cinta yang mengandung penghormatan, cinta yang mengandung pemuliaan. Kamahabbatil walid, seperti mencintai orang tua. Cinta orang tua itu ke atas. Ini namanya mahabbatu ijlal wa i'zam. Cinta yang dibarengi dengan pengagungan. Cinta yang dibarengi dengan penghormatan. Ini cinta yang pertama. Yang kedua, wa mahabbatu syafaqatin wa rahmah. Cinta yang dibarengi dengan kasih sayang. Ya, cinta yang dibarengi dengan apa? Kasih sayang. Kamahabbatil walad, seperti kita mencintai anak. Nah, kita mencintai anak itu adalah cinta kasih sayang. Kalau mencintai orang tua, cinta apa namanya? Cinta dibarengi dengan penghormatan. Yang ketiga, wa mahabbatu musyakalatin wastihsan. Cinta sebagai bentuk
pembalasan, membalas cinta, ya, membalas kebaikan. Cinta ini bagaimana contohnya? Contohnya adalah yaitu mahabbati sairin nas, kita mencintai orang-orang yang lain, atau kita mencintai manusia selain dari bapak, selain dari anak. Ini namanya cinta istihsan atau cinta musyakalah, cinta karena kita bermuamalah setiap hari sehingga ada yang harus kita balas. Nah, hadis ini mengumpulkan semua bentuk cinta ini. Ya, fa mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam labudda an takuna fawqa dzalika kullahu, harus di atas yang tiga ini. Ya, cinta kita kepada Nabi harus di atas tiga macam cinta ini. Cinta penghormatan, ya, atau karena rasa hormat, karena rasa kasih sayang, karena sebagai bentuk membalas. Cinta kepada Rasul harus di atasnya. Maka itu sebabnya Nabi mengatakan, tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia lebih mencintai aku daripada orang tua, daripada anak, daripada seluruh manusia. Jadi cintanya kita kepada Nabi lebih dari kepada yang tiga ini. Ini dia cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan datang apa tandanya? Faedah yang kedua, anna haqqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi bahwasanya hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau lebih kita sederhanakan, kewajiban kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zam wa akad min haqqil waladi wal walidi wal mali wan nasi ajma'in. Kewajiban kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita tunaikan lebih agung, lebih wajib daripada hak anak, daripada hak orang tua, daripada hak harta, daripada hak seluruh manusia. Jadi kewajiban kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih agung, jauh lebih wajib daripada kewajiban kepada orang tua. Kan wajib, ada kewajiban kita kepada orang tua, ada kewajiban kita kepada anak, ada kewajiban kita dalam harta, ada kewajiban kita kepada sesama manusia. Tapi kewajiban kepada Nabi jauh lebih wajib, jauh lebih besar daripada kewajiban-kewajiban yang lain. Kenapa demikian para jamaah? Li'annahu kana sallallahu alaihi wasallam kana sababan fi najatina minan nar. Karena Nabilah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyebab kita selamat dari api neraka. Jadi kenapa hak Nabi itu lebih besar? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita selamat dari api neraka. Wa hidayatina minadh dhalal. Nabi menjadi sebab kita itu mendapatkan petunjuk sehingga selamat dari kesesatan. Nah, sekarang para hadirin rahmatillah azza wa jalla, kita tahu Allah, kita tahu ya tentang Al-Quran, kita tahu tentang kewajiban-kewajiban agama. Dari mana kita tahu kalau bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang lain kan tidak mungkin. Justru orang lain mungkin memproklamirkan dirinya kan. Kita kenal sunnah ini. Kalau bukan karena Allah, kemudian siapa? Rasulullah SAW, kita tidak bisa apa-apa. Nah, ini sebabnya kenapa hak Nabi itu lebih besar. Ya, keselamatan dari api neraka sebabnya siapa? Rasul. Dapat hidayah setelah Allah sebabnya semuanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang kedua. Yang ketiga,
wujubu mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Wa taqdimuha ala mahabbati kulli makhluk. Dan kecintaan kepada Rasul wajib dikedepankan di atas seluruh makhluk. Ya, sekali lagi, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah. Dan wajib dikedepankan di atas kecintaan kita kepada seluruh makhluk, hatta orang yang paling dekat dengan kita. Nah, siapa orang paling dekat kepada kita? Istri, anak, orang tua. Kalau orang tua, huwa sabab fil wujudi ba'dallah. Orang tua menjadi sebab keberadaan kita setelah Allah. Tapi yang menjadikan kita selamat atau menjadi sebab selamat setelah Allah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat kisah ketika Nabi menjenguk salah seorang anak Yahudi yang sedang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawari apa dia? Apa ditawari? Masuk Islam. Ya fulan aslim, engkau masuk Islam. Anak ini kan namanya orang tua kan cinta kita. Anak ini tengok siapa coba? Orang tuanya. Nah, kalau kita kan saudara kita sakit, apa ketuannya? Apa melem kangen? Apa mau dimakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dia, engkau masuk? Apa Nabi tawari dia, engkau masuk Islam. Siapa yang dilihat? Orang tuanya. Orang tuanya paham. Apa katanya? Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam. Langsung apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah. Allah telah selamatkan dia dengan sebab aku dari api neraka. Nah, itu sebabnya mencintai Nabi itu hukumnya apa? Wajib dan dikedepankan di atas kecintaan kepada seluruh makhluk. Karena apa? Kita selamat dari api neraka itu dengan sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rabbul Alamin, kita selamat dari kesesatan itu menuju hidayah tauhid, hidayah sunnah ini dengan sebab siapa? Rasul setelah Allah Subhanahu wa taala. Faidah nomor berapa? 4. Min alamati kamalil mahabbah. Nah, masuk kita ke tanda sekarang. Di antara tanda kesempurnaan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesempurnaan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusratu sunnatihi, bela sunnah beliau. Bela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa badhlun nafsi wan nafisi bidzalik. Dan kita harus siap korbankan jiwa dan raga kita dan yang berharga untuk membela siapa? Sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat, kalau kita bela sunnah, apa jaminan kita masuk surga? Ini bentuk atau tanda kesempurnaan rasa cinta kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membela apa? Sunnah beliau. Kita siap korbankan jiwa, raga, harta kita demi apa? Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzabbu an syari'atihi, dan membela ajaran-ajaran beliau. Wa tamanni liqa'ihi, dan berharap, bercita-cita bisa bertemu dengan beliau. Bisa bertemu dengan beliau. Kok bisa begitu? Kan sekarang masalahnya nggak mungkin. Betul nggak mungkin. Tapi apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih?
min asyaddin nasi hubban li, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling cinta kepadaku nasun yatamannawna liqa'i, orang-orang yang bercita-cita bertemu denganku meskipun dia harus korbankan anaknya dan hartanya. Ini manusia paling cinta kepada Nabi, para jamaah. Ya, maka jangan heran orang bangga sekali kalau dirinya katanya berjumpa dengan Nabi dalam mimpi. Jangan heran. Tapi hadis itu bukan maksudnya berjumpa dalam mimpi. Hadis itu maknanya adalah memang kita ingin bertemu dengan Nabi, sebagaimana dulu para sahabat ingin melihat siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Kenapa? Ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang belakangan yang paling cinta kepada Nabi ini. Itu apa? Orang-orang yang ingin bertemu dengan Nabi sekalipun harus mengorbankan apa? Hartanya, nyawanya, bahkan apa? Anak dan istrinya. Ini orang yang paling cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita ini harus ada keinginan. Kalau kita cinta, pengen ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Sunnah-sunnahnya kita bela. Di antara cara kita membelanya, apa yang kita ketahui kita amalkan. Ya, inilah pembelaan yang luar biasa. Kita mengamal lebih-lebih dikala orang tidak suka kepada sunnah, tatkala orang meninggalkan sunnah. Di sini pahala yang paling besar itu para jemaah. Bayangkan, ada 2 riwayat atau 3 riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang dibawakan dalam Sahihul Jami' dari Ibn Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min waraikum ayyamus sabr." Di hari-hari belakangan, hari-hari yang memerlukan kesabaran. Al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamar. Yang berpegang teguh dengan agamanya maka seperti dia memegang bara api. Lil amili fihi bima antum alaih, yang mengamalkan sunnah saat itu falahu ajru 50 minkum, dia mendapatkan pahala 50 di antara kalian. Pahala berapa? 50 sahabat. Nah, ini para jamaah, pahala 50 sahabat. Maka jangan tawani, jangan berlambat-lambat. Kalau ada sunnah kita dengar, ayo becat, wah, gawe, kerjakan. Toh kita butuh dana mengerjakan sunnah. Perlu dana mengerjakan sunnah? Gak ada. Kenapa? Karena sunnah itu kita ramekan pada diri kita, pada keluarga kita. Iya, lamun jok haji baru nyugulan keper. Berangkat haji iya, berangkat umrah iya. Tapi ini loh yang keseharian ini para jemaah. Keseharian ini. Ini bentuk kita membela sunnah Nabi SAW. Itu satu hadis. Riwayat yang lain dibawakan dalam Sahih Jami', ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min waraikum zamanu sabrin." Di hari-hari belakangan zaman yang memerlukan kesabaran. Lil mutamassiki, bagi yang berpegang teguh fihi dengan sunnah pada saat itu, ajru 50 syahidan, pahala orang mati syahid 50 orang. Pahala orang mati syahid 50 orang mengamalkan sunnah di akhir zaman ini. Ayo para jamaah, pacuan. Apa enggak kita semangat mengamalkan sunnah ini? Pahala 50 orang mati syahid. Lain lagi pahala 50 sahabat. Subhanallah. Kita amalkan 1 sunnah, 2 sunnah, 3 sunnah, berapa kita dapat pahala? Tapi memang sebagaimana kata Ibnu Qayyim, saat itu kenapa besar pahalanya? Karena sunnah itu gharib, asing. Kenapa? Asing, aneh. Dan Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menyebutkan, al-ghuraba'u ithnan. Orang asing itu ada 2 macam. Yang pertama, salihun baina fusaq. Orang saleh di tengah orang rusak. Berarti apa? Saleh pada dirinya, mampu bertahan
Ya, di tengah orang yang rusak. Hadza ghuraba. Yang kedua, dan ini ghuraba yang lebih afdal, yuslihuna ma afsadan nas, yang memperbaiki apa yang dirusak oleh orang. Akidah dirusak, kita perbaiki akidah. Salat rusak, salat kita perbaiki. Akhlak rusak, akhlak kita perbaiki. Muamalah rusak, muamalah kita perbaiki. Nah, ini dia ghuraba yang paling afdal. Yuslihuna ma afsadan nas, yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Kashful Qurbah halaman 320. Kemudian faedah yang ke-5. Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqtadi ta'atuhu fima amar. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menuntut kita mentaati perintah beliau. Jadi cinta kepada Rasul menuntut kita apa? Mentaati perintah beliau. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan berita-berita beliau. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, serta menjauhkan apa yang dilarang dan apa yang diingatkan untuk dijauhkan. Wattiba'uhu wa tarkul bid'ah, ittiba' kepada beliau dan meninggalkan bid'ah. Inilah dia konsekuensi cinta. Ini yang dikatakan orang yang betul-betul cinta. Laksanakan perintahnya, benarkan berita-berita yang di bawah hadis-hadis meskipun itu tidak masuk akal, jauhkan apa yang dilarang dan diperingatkan, ikuti beliau dan tinggalkan perkara-perkara